Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Putu Putra, masih dengan materi teori bahasa dan otomata. Kali ini dengan pembahasan soal kuis dan juga minimalisasi DFA. Dimulai dari pembahasan soal kuis. Nah, soal yang pertama yaitu konversi epsilon NFA ke NFA, di mana di sini juga menentukan epsilon closure pada setiap state-nya. Nah, untuk epsilon itu sendiri merupakan state yang dapat dicapai ketika menemukan epsilon. Nah, langkah yang pertama yaitu menganalisis setiap state-nya. Dimulai dari state A, ketika bertemu epsilon maka bertransisi ke B, lalu bertemu dengan epsilon lagi maka bertransisi ke C. Maka epsilon closure A yaitu berisi A, B, dan C. Dilanjutkan ke state B, ketika state B bertemu dengan epsilon maka bertransisi ke C. Maka epsilon closure dari B adalah B dan C. Selanjutnya pada state C, karena tidak punya epsilon maka epsilon closure-nya adalah dirinya sendiri. Sama halnya dengan state D, juga epsilon closure-nya itu diri sendiri karena tidak menemukan epsilon untuk bertransisi. Lalu yang terakhir yaitu state E, ketika menemukan epsilon maka bertransisi ke B. Nah, di sini menemukan epsilon lagi maka langsung bertransisi ke C. Kemudian langkah yang kedua yaitu mentransisikan epsilon NFA ke NFA dengan cara menginputkan 0 dan 1 pada setiap state-nya. Pertama dimulai dari A dengan input 0 untuk epsilon closure-nya sesuai yang telah dianalisis tadi, lalu dimasukkan ke tabel ini. Kita bisa dilihat dari gambar, ketika A diinputkan dengan 0 maka menuju ke D, lalu B ketika diinputkan dengan 0 maka tidak menuju kemanapun. Begitu juga dengan C yang diinputkan 0 juga tidak menuju kemanapun. Jadi B dan C itu diisi saja dengan himpunan kosong. Nah, di sini untuk D sendiri epsilon closure-nya adalah dirinya sendiri. Maka di sini diisi dengan D. Selanjutnya untuk A dengan input 1. Untuk tabelnya sama seperti tadi, hanya saja sekarang inputnya itu 1. Nah, jika A diinputkan dengan 1 maka menuju ke E. Untuk B dan C sama seperti input 0 tadi. Nah, di input 1 juga tidak menuju kemanapun. Nah, tadi kan dia sudah diisi untuk epsilon closure-nya. Nah, sekarang untuk E itu epsilon closure-nya adalah B, C, dan E. Sekarang kita beralih ke B. Nah, di sini untuk B baik diinputkan dengan 0 maupun 1 maka tidak menuju kemanapun, maka di sini diisi dengan himpunan kosong. Begitu dengan C, diinputkan dengan 0 dan 1 tidak menuju kemanapun, maka juga sama diisi dengan himpunan kosong. Nah, untuk D input 0 juga sama seperti tadi, tidak menuju kemanapun, maka juga diisi dengan himpunan kosong. Nah, di sini untuk D diinputkan dengan 1 dia menuju ke E. Nah, epsilon closure dari E itu adalah B, C, dan E. Maka isi saja di sini. Untuk E sama seperti B, baik jika diinputkan 0 maupun 1 maka tidak menuju kemanapun, kemudian diisi dengan himpunan kosong. Nah, langkah ketiga yaitu dibuat tabel NFA-nya. Nah, ini dia. Kemudian masukkan analisis state A hingga E dengan input 0 dan 1 tadi. Nah, final state-nya dengan cara ketika menemukan epsilon maka menuju final state. Nah, seperti pada A dan D, untuk input satunya langsung menuju ke final state. Nah, ini dia untuk gambarnya. Pada state A, B, C dan E itu menjadi final state. Untuk memulai state-nya disamakan saja dari A seperti pada soal. Kemudian untuk penunjuk ini disesuaikan dengan tabel
NFA ini. Nah, jika inputnya memiliki transisi, maka masukkan ke gambar ini, tetapi jika tidak, maka abaikan saja. Seperti pada B, C, D, dan E untuk input 0 tidak menuju kemanapun, dan juga B, C, E untuk input 1 juga tidak menuju kemanapun. Nah, itu dia untuk pembahasan soal yang pertama sudah selesai. Baik, kita beralih ke soal yang kedua. Nah, di sini diminta untuk mengkonversi NFA ke DFA. Langkah pertama yang harus dilakukan itu membuat tabel NFA-nya. Ini dia tabelnya. Untuk state-nya ada Q0, Q1, dan juga Q2. Maka masukkan ke dalam tabelnya dengan input 0 dan juga 1. Lalu dimulai dari Q0 yang diinputkan dengan 0, maka menuju dirinya sendiri. Kemudian diinputkan 1, maka menuju ke Q2. Lalu untuk Q1, jika inputkan 0 maka menuju ke dirinya sendiri. Jika diinputkan 1 maka tidak menuju kemanapun, maka di sini ditulis dengan himpunan kosong. Nah, untuk Q2, jika diinputkan 0 maka menuju ke Q0 dan juga Q1. Nah, langkah kedua yaitu membuat tabel DFA-nya berdasarkan dari tabel NFA. Dimulai dari Q0 yang diinputkan dengan 0 maka ke dirinya sendiri, lalu diinputkan dengan 1 maka ke Q2. Selanjutnya Q1 diinputkan dengan 0 maka ke dirinya sendiri, kemudian diinputkan 1 jika di NFA tidak menuju kemanapun. Nah, kalau di DFA dibuat state yang disebut dead state, makanya di sini beri tanda yang berbeda, dimana jika salah maka terus mengulang pada state-nya sendiri. Nah, untuk urutannya biar terurut, di sini saya tulis dengan Q3 saja. Nah, selanjutnya pada Q2, nah di NFA itu bertransisi ke Q0 dan juga Q1, tetapi pada DFA itu tidak diperbolehkan, maka harus dijadikan 1, maka menjadi Q01. Karena di sini diteruskan ke 2 state. Jika di DFA itu harus 1 state, dan kemudian Q2 jika diinputkan 1 maka bertransisi ke Q1. Kemudian Q01 harus dibuat transisinya dengan cara melihat pada tabel NFA, tepatnya pada tabel dengan state Q0 dan Q1 karena sudah dilebur jika ke DFA. Nah, ini dia, perhatikan saja pada tabel 2 ini di NFA. Nah, jika Q01 diinputkan 0 maka menuju ke dirinya sendiri. Nah, isi di sini. Nah, kemudian jika Q01 diinputkan dengan 1 maka menuju ke Q2. Kenapa Q2 saja? Karena untuk yang bawahnya di sini tidak menuju kemanapun. Terakhir yang dead state yaitu Q3. Nah, kenapa jika diinputkan 0 dan 1 bertransisi kembali ke dirinya sendiri? Dikarenakan jika kondisinya salah maka akan terus mengulang ke dirinya sendiri. Nah, untuk langkah yang ketiga digambar saja dengan acuan pada DFA tadi. Nah, ini dia gambarnya. Nah, sekian untuk pembahasan soal kedua. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal ketiga. Nah, di sini diminta untuk mereduksi DFA. Untuk mereduksinya kita perlu mengidentifikasikan semua state yang ada. Jadi di sini ada simbol D yang berarti distinguishable dan I yang berarti indistinguishable. Simbol D di sini saya bagi menjadi 2 warna agar memudahkan. Untuk D yang berwarna ungu berarti distinguishable dapat dilihat secara langsung. Seperti pada langkah yang kedua, yaitu state yang berpasangan dengan state akhir merupakan state distinguishable. Seperti pada A dan E di sini. Nah, A bukan merupakan final state dan E adalah final state, maka disebut distinguishable. Begitu juga dengan simbol D yang berwarna ungu lainnya. Sedangkan untuk simbol D dengan warna hijau itu masuk ke langkah yang ketiga, yaitu pasangan state yang lain. Jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka apabila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Seperti pada AB, keduanya bukan merupakan final state, maka dibuktikan dengan keduanya diinputkan dengan 0 dan juga 1. Nah, jika A diinputkan dengan 0 maka menuju ke B. Lalu B ini bukan merupakan final state. Kemudian B diinputkan dengan
0, maka juga sama bukan menuju ke final state. Sedangkan untuk input satunya, jika A diinputkan dengan 1, maka menuju ke D yang bukan merupakan final state. Kemudian B diinputkan dengan 1, maka menuju ke E yang merupakan final state, maka disebut distinguishable. Begitu juga seterusnya dengan simbol D yang berwarna hijau. Nah, untuk yang indistinguishable di sini saya beri dengan simbol I dengan warna merah. Seperti pada B dan C, ketika B diinputkan dengan 0, maka menuju C yang bukan merupakan final state. Kemudian C diinputkan dengan 1, itu menuju ke final state. Lalu C input 0 itu menuju ke B yang juga bukan merupakan final state. Nah, di sini untuk B dan C itu input satunya sama-sama menuju ke E yang merupakan final state, maka dikatakan indistinguishable. Begitu juga seterusnya dengan simbol I yang berwarna merah lainnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu kelompokan state yang indistinguishable. Di sini didapatkan yang indistinguishable yaitu BC, BD, dan juga CD. Kemudian yang kelima yaitu sederhanakan menjadi seperti pada gambar di bawah ini, yang dimana A merupakan initial state yang diinputkan 0 dan 1, kemudian menuju ke BCD, kemudian di sini ada 0 dimasukkan berasal dari sini, maka state ini akan looping. Kemudian dengan transisi 1, karena B, C, D, D, E, F, A tadi semuanya diinputkan 1 menuju ke E, maka di sini bertransisi 1 menuju ke E juga. Nah, untuk 0 dan 1 di sini itu berasal dari sini. Ketika E diinput 0 dan juga E diinput 1 itu sama-sama menuju ke dirinya sendiri. Nah, demikian pembahasan soal yang ketiga yang sekaligus mengakhiri pembahasan soal kali ini. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu meminimalisasi DFA dengan tujuan untuk menyederhanakan suatu DFA dan lebih efisien dengan cara membuang state yang tidak diperlukan. Nah, ada beberapa metodenya. Dengan metode yang populer itu equivalence theorem dan juga Myhill-Nerode theorem. Pada prinsipnya, meminimalisasi DFA ini sama saja memisahkan state yang dapat dibedakan atau disebut dengan distinguishable dan yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Nah, untuk mencari distinguishable ada dua cara. Nah, cara yang pertama yaitu state yang berpasangan dengan state akhir merupakan state distinguishable, dan cara yang kedua yaitu pasangan state yang lain. Jika masing-masing state mendapat input yang sama, maka apabila satu state mencapai state akhir dan yang lain tidak mencapai state akhir, maka dikatakan distinguishable. Sedangkan untuk mencari indistinguishable dengan cara masing-masing state yang mendapat input yang sama dan ditransisikan ke jenis yang sama juga, maka disebut indistinguishable. Nah, untuk contoh Myhill-Nerode theorem itu seperti pada pembahasan soal yang ketiga tadi. Dan sekarang saya akan mencontohkan untuk equivalence theorem. Nah, untuk mereduksinya perlu membuat tabel transisinya terlebih dahulu agar memudahkan. Nah, di sini terdapat 4 state yaitu A, B, C, dan D. Kemudian pada input 0, semua state di sini menuju ke D, tinggal diisi saja. Selanjutnya untuk input 1 pada A, B, dan C itu sama-sama menuju ke D. Kemudian untuk state D itu input 1 menuju ke C. Nah, untuk non equivalence tinggal dipisahkan saja mana yang final state dan mana yang bukan. Nah, pada gambar DFA ini hanya yang C saja yang merupakan final state, maka ditulis terpisah. Kemudian kita cek untuk satu equivalence yang dimulai dari A dan B. Di sini baik A dan B jika diinputkan dengan 0 maka menuju ke D. Nah, jika diinputkan dengan 1 juga menuju ke B. Nah, di sini sama-sama menuju ke satu transisi yang sama, maka masih satu equivalence. Kemudian kita tulis di sini. Nah, untuk yang C ini tidak perlu dicek karena merupakan final state. Nah, untuk yang D jika diinput 0 masih sama menuju ke D transisinya. Nah, di sini
Nah, di sini terdapat perbedaan untuk input 1 menuju ke C, maka sudah berbeda dari satu equivalence antara B dan A tadi. Maka di sini untuk D itu dipisahkan. Kemudian untuk 2 equivalence dan juga 3 equivalence itu tidak perlu dicek karena sudah sama hasilnya. Dibuktikan pada AB yang tadi itu input 0 dan 1 itu sama-sama menuju transisi state yang sama, yaitu diinputkan 0 itu menuju ke D dan juga input 1 menuju ke B. Nah, untuk 4 equivalence sampai seterusnya itu tidak perlu dibuat karena sampai ke equivalence 3 itu udah sama. Nah, itu dia pembahasan mengenai minimalisasi DFA sekaligus mengakhiri semua pembahasan saya kali ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.